Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Ijansyah, NPM C0C01925, mahasiswa Prodi D3 Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bengkulu. Oke, baiklah, di video kali ini saya akan menjelaskan materi bab 3, yaitu tentang konsolidasi dengan akuisisi pada nilai tercatat ekuitas. Nah, di sini ada karakteristik konsolidasian dengan akuisisi pada nilai tercatat ekuitas. Nah, dalam aktivitas investasi pada instrumen ekuitas, suatu perusahaan memungkinkan untuk melakukan pembelian atas sebagian atau seluruh instrumen ekuitas yang dikeluarkan oleh investasi. Yang di mana investasi ini adalah saham yang dibeli oleh investor. Dampak penjualan ke anak perusahaan tidak boleh ditentukan atau disebut dengan eliminasi. Selanjutnya, prosedur konsolidasi. Menurut PSAK 65 tahun 2014, prosedur laporan keuangan konsolidasi itu ada tiga. Yang pertama itu menggabungkan aset, liabilitas, ekuitas, penghasilan beban, dan arus kas sejenis dari entitas induk dengan entitas anaknya. Yang kedua, mengeliminasikan jumlah tercatat dari entitas induk pada setiap entitas anak dan bagian entitas induk pada ekuitas setiap entitas anak. Yang ketiga, mengeliminasikan secara penuh aset dan liabilitas, ekuitas, penghasilan beban, dan arus kas dalam kelompok usaha terkait transaksi antar entitas dalam kelompok usaha. Nah, secara entitas, pencatatan perusahaan induk dan perusahaan anak merupakan entitas pencatatan terpisah. Artinya apa? Transaksi yang terjadi di perusahaan anak tetap dicatat perusahaan anak, transaksi perusahaan induk tetap dicatat perusahaan induk. Bagaimana letak pembedanya? Nah, letak pembedanya itu pada dua kepemilikan sebelumnya. Itu adalah dalam menyusun laporan keuangan, yang menyusun laporan keuangan adalah perusahaan induk mengkonsolidasikan semua data dan saldo dari akun-akun perusahaan anak. Nah, jikalau dia mempunyai 10 perusahaan, jika dia mempunyai 10 perusahaan anak, maka masing-masing perusahaan akan memiliki saldo dari akun-akun yang digunakan oleh perusahaan mereka. Kemudian di perusahaan induk melakukan proses konsolidasi yang dilakukan oleh staff accounting dari perusahaan induk. Mereka menggabungkan laporan keuangan tersebut dari perusahaan induk dan anak. Jadi laporan keuangan tunggal yang disebut laporan keuangan konsolidasi. Nah, pada bab 3 ini kita akan membahas tentang menyusun laporan keuangan konsolidasi, tetapi khususnya ada level 1. Nah, untuk contohnya adalah PT Nusantara dan PT Andalas. Jika kita melihat dari namanya, PT Nusantara adalah sebagai perusahaan induk karena Nusantara itu besar dan Andalas adalah sebagian dari Nusantara. Nah, bagaimana proses penyusunan laporan keuangan konsolidasi untuk kasus di mana akuisisi yang dilakukan perusahaan induk terhadap sahamnya perusahaan anak itu dianggap diakuisisi pada nilai tercatat dari ekuitas. Nah, jika dia diakuisisi pada nilai tercatat dari ekuitas, maka tidak akan ada namanya selisih karena kita memberikan imbalan. Nah, imbalan yang diserahkan atau imbalan yang dialihkan dari perusahaan induk pada perusahaan anak dalam bentuk kas itu sebesar nilai tercatat dari ekuitas perusahaan anak yang diambil alih, maka tidak ada selisih. Nah, selanjutnya untuk akuisisi pada nilai tercatat ekuitas anak ini terbagi menjadi dua. Yang pertama, ketika perusahaan induk mengakuisisi pada nilai tercatat ekuitas tapi khususnya kepemilikan penuh. Artinya apa? Perusahaan induk mengakuisisi 100% sahamnya perusahaan anak. Hal itu juga terbagi menjadi dua. Yang pertama, menyusun laporan keuangan konsolidasi sesaat setelah akuisisi, hanya menyusun laporan keuangan proses keuangan konsolidasi. Alasannya karena belum adanya transaksi. Nah, yang kedua, itu menyusun laporan keuangan konsolidasian setelah periode akuisisi, yang disusun adalah laporan laba rugi komprehensif. Nah, kalau menyangkut pencatatan investasi perusahaan induk terhadap perusahaan anak, maka boleh pilih mau metode ekuitas atau metode biaya. Nah, inti informasi dari catatan atas laporan keuangan itu berisi kebijakan yang digunakan oleh perusahaan dalam menyusun laporan keuangan.
kebijakan akuntansi, dan yang kedua adalah penjelasan setiap akun yang ada di dalam laporan keuangan. Suatu perusahaan akan menyusun laporan keuangan konsolidasi saat atau sejak dia memiliki pengendalian atas suatu perusahaan sampai berakhir pengendalian itu sendiri. Nah, dalam menyusun laporan keuangan konsolidasi ini akan dikenal dengan akan kenal dengan yang namanya itu jurnal eliminasi. Nah, di mana jurnal eliminasi itu bukan bagian dari siklus akuntansi. Jurnal eliminasi ini adalah jurnal yang dibuat dalam kaitannya dengan proses penyusun laporan keuangan konsolidasian. Nah, jurnal eliminasi juga tidak diposting dan tidak mempengaruhi. Jurnal eliminasi digunakan supaya akun-akun beserta saldonya yang akan disajikan dalam laporan keuangan konsolidasi itu hanya mencerminkan pengaruh transaksi ke pihak non-afiliasi. Jika membuat jurnal eliminasi, maka akun-akun investasi dimunculkan. Berdasarkan kertas kerja yang disajikan pada kolom ini, satu-satunya jurnal eliminasi yang diperlukan untuk menghapus akun investasi pada PT Andalas dan menghapus akun-akun ekuitas anak ditunjukkan pada jurnal berikut. Nah, selanjutnya akuisisi dengan kepemilikan penuh. Nah, konsolidasi konsolidasi sesaat setelah akuisisi seluruh kepemilikan entitas anak menurut PSAK 65 tahun 2014 menyatakan bahwa dari tanggal diperolehnya pengendalian sampai tanggal hilangnya pengendalian entitas induk terhadap entitas anak tersebut. Selanjutnya, akuisisi dengan kepemilikan sebagian. Akuisisi perusahaan lain tidak sampai 100%, maka pada bagian ini yang tidak dimiliki perusahaan induk itulah yang disebut dengan kepentingan non pengendali. Menurut PSAK 65 tahun 2014, suatu entitas dianggap memiliki pengendalian pada entitas lain jika dan hanya jika itu memiliki seluruh hal sebagai berikut. Yang pertama itu memiliki kekuasaan atas investasi, yang kedua ekspor atau hak atas imbal hasil variabel dari keterlibatannya dengan investasi, yang ketiga kemampuan untuk menggunakan kekuasaan atas investasi untuk mempengaruhi keputusan. Nah, selanjutnya di sini ada kepentingan non pengendali. Menurut PSAK 65 tahun 2014 mensyaratkan entitas induk untuk menyajikan secara terpisah bagian dari kepentingan non pengendali pada entitas dalam laporan posisi keuangan konsolidasian. Nah, pertama itu, selanjutnya itu ada konsolidasi dengan kepemilikan sebagian saham setelah akuisisi. Nah, di sini contohnya PT Nusantara memiliki 75% saham PT Andalas seharga 9 miliar. Nah, pada saat dilakukan akuisisi diketahui pula bahwa nilai wajar dari aset dan liabilitas PT Andalas sama dengan nilai tercatatnya nilai dari seluruh ekuitas PT Andalas, yaitu sebesar 1,2 miliar. Nah, sehingga nilai investasi yang dikeluarkan oleh PT Nusantara sama dengan nilai tercatat dari bagian saham yang diperoleh. Selanjutnya itu kertas kerja konsolidasian. Adapun satu-satunya jurnal eliminasi yang perlu dibuat untuk tujuan penyusunan laporan keuangan konsolidasian itu adalah yang pertama ada saham biasa PT Andalas itu sebesar 800 juta, saldo laba sebesar 400 juta, pada investasi pada PT Andalas itu 900 juta, dan kepentingan kendali 300 juta. Nah, kenapa jurnal eliminasi dimunculkan? Karena investasi pada entitas anak dan entitas induk dan maniskan sebesar itu. Maaf saya ulangi. Kenapa jurnal eliminasi dimunculkan? Karena investasi pada entitas anak dan entitas induk itu memiliki diferensial sebesar 300 juta, sementara entitas anak itu sebesar 1,2 miliar. Oke, baiklah, di sini saya akan mengulas kembali atau menjelaskan kembali mengenai akuisisi dengan kepemilikan sebagian. Nah, kalau perusahaan memperoleh suatu pengendalian itu harus di atas 5%. Dalam praktiknya tidak semua akuisisi itu 100% atau mengakuisisi secara penuh. Menurut PSAK 65 tentang penyusunan laporan keuangan konsolidasi harus dipisah yang mana kepentingan non pengendali, yang mana merupakan efektif dari perusahaan induk. Dalam laporan posisi keuangan juga ada pemisah mana kepentingan non pengendali, mana entitas itu efektif merupakan milik entitas induk. Nah,
Kepentingan non pengendali adalah ekuitas dari suatu perusahaan anak yang tidak merupakan milik yang tidak merupakan kepemilikan perusahaan induk. Nah, contohnya, kalau saya mengakuisisi sahamnya Helda sebesar 80%, berarti ekuitas Helda itu adalah anak perusahaan saya. 80% punya saya dan 20% itu adalah kepentingan non pengendali. Oke, mungkin itu saja penjelasan saya di video kali ini. Apabila terdapat kekurangan atau kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menyaksikan.